Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bekerja dari rumah, selamat belajar dari rumah. Hari ini kita akan memaparkan suatu materi dari Kalkulus 2. Anda bisa download file presentasinya berupa PDF dari e-learning Universitas Sari Mulia. Kemudian presentasi saya Anda bisa lihat di media sosial YouTube. Ya. Hari ini kita akan memaparkan suatu materi dari Kalkulus 2, yaitu deret matematika. Mungkin sebagian sudah menerima materi ini di SMA atau di SMP mungkin. Akan kita ulang untuk melihat kegunaan dari deret matematika di dunia teknik. Ya. Lanjut. Secara gampang, sepersoalan tentang deret itu sering muncul di tes kemampuan akademik ya. Tes kemampuan akademik atau psikotes gunanya untuk melihat seberapa jauh penalaran Anda tentang persoalan matematis gitu ya. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang penting gitu ya. Atau di kehidupan sehari-hari, misalnya Anda lihat gambar ini, satu barisan tentara sedang berbaris. Dilihat itu sama seperti deret ya. Misalnya Anda punya satu lapangan, berapa kapasitas barisan yang bisa ditampung oleh suatu lapangan itu? Anda bisa lihat, Anda bisa tahu dengan menghitung tentang deret matematika ya. Dilihat itu berapa jarak yang diperlukan untuk antar orang. Di total nanti Anda hitung dengan deret ya, dengan teori deret. Apakah lapangan itu cukup menampung sekian barisan tentara misalnya. Anda bisa nanti hitung dengan teori deretnya. Yang namanya deret itu adalah urutan bilangan dari kiri ke kanan biasanya, kemudian mempunyai yang jelas dia punya pola tertentu, bukan acak ya. Disimbolkan dengan U1 ini suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. Misalnya deret 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Tanda titik 3 di sini artinya adalah dan seterusnya. Berlanjut terus sampai tidak terhingga. Jadi dia berurutan, bilangan yang berurutan, kemudian dia mempunyai pola tertentu, itu dinamakan deret. Lanjut, deret ada dua. Ada deret aritmatika, jadi dia cirinya adalah dia ditambah atau dikurang ya. Ditambah itu artinya dia bisa bilangan positif, ataupun ditambah dengan bilangan negatif artinya dia berkurang, sama ya. Jadi dia konsepnya adalah penambahan. Kemudian ada yang namanya deret geometri. Deret geometri itu bedanya dia pengali ya. Pengali kalau dia lebih besar daripada satu dia dikali, nah, tapi kalau dia berupa pecahan dia bisa jadi pembagian, tapi konsepnya adalah perkalian. Lanjut, kita masuk di deret aritmatika. Contohnya adalah 3, 7, 11, kemudian 15. Di situ kita lihat bahwa dia ditambah 4 ya. Jadi 3 tambah 4 itu 7, kemudian 7 tambah 4 itu 11, dan seterusnya. Atau dia juga kita lihat dia 10, kemudian 4 dia berkurang 6, kemudian dia minus 2 berkurang 6 lagi. Jadi dia bisa penjumlahannya itu berupa bilangan negatif. Yang ini yang di atas dia positif, yang bawah dia bilangan negatif. Lanjut,
Suku pertama adalah U1, U2 adalah suku kedua, dan seterusnya sampai UN. UN ini adalah suku tidak terhingga sebanyak-banyaknya dia, UN ya. Jadi satu ini bisa dianggap N, dua dianggap N, dan seterusnya. Misal untuk deret 3, 7, 11, 15 yang tadi, U1 adalah 3, U2 adalah 7, U3 adalah 11, U4 adalah 15, dan seterusnya. Persamaan umum deret aritmatika adalah U1 ini adalah A, angka pertama, angka dasarnya. Suku kedua adalah A ditambah B. Suku ketiga adalah A ditambah 2 kalikan B. Suku keempat adalah A ditambah 3B, dan seterusnya. Di sini kita lihat konsepnya ya. Suku pertama itu A. Suku kedua adalah A tambah B. A ditambah 1 kalikan B. Suku ketiga adalah A ditambah 2 kalikan B. Di sini kita lihat ada perbedaan ya. 2 ini jadi 1 kalikan B, suku kedua. Suku ketiga itu ditambah 2 kalikan B. Jadi perbedaannya adalah suku ketiga, sukunya itu kalau dia ke persamaan umumnya dia berkurang 1. Jadi persamaan umumnya adalah UN adalah A-nya tetap ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. B ini adalah beda atau selisihnya tadi antar suku ya, selisih antar suku. Jadi antara U2 dan U3 itu selisihnya adalah 1 kalikan B. U1 dengan U2 selisihnya adalah 1B. Jadi bedanya ini tetap dalam satu deret aritmatika yang kita lihat gitu ya. Jadi persamaan umumnya adalah untuk deret aritmatika UN suku tertentu itu adalah A angka pertama ditambah N kurangi 1 dikalikan B atau beda atau selisih. Contoh, tentukan suku ke-21 dari deret aritmatika. Deretnya ada 17, 15, 13, dan 11 ya. Lihat angka pertama itu yang paling kiri itu U1 atau A itu 17. Jadi A-nya itu 17. Bedanya berapa? Bedanya bisa kita lihat dari suku kedua dikurangi suku pertama ya. U2 kurangi U1, 15 kurangi 17 itu ada minus 2. Cek lagi kalau perlu, kita perlu cek lagi. U3 dikurangi U2 13 dikurangi 15, jadi dia minus 2. Kita lihat bedanya itu sama. Selisih dari dua suku yang berurutan itu selisihnya sama, yaitu minus 2. Deretnya konsisten jadinya. Karena kadang-kadang di tes kemampuan akademik atau psikotes itu deretnya bisa berubah-ubah, kadang ditambah 2, tambah 3, dan seterusnya. Dalam satu deret dia bedanya berubah-ubah. Dalam kasus ini bedanya konsisten yaitu minus 2. Kita masukkan ke persamaan umumnya ya. Jadi UN adalah A ditambah N-1 kalikan B. N yang kita mau adalah 21. Yang kita mau adalah 21. Jadi A-nya masukkan A tadi 17, masukkan ke sini A 17 ditambah N-nya 21 dikurangi 1 dikalikan B. Bedanya tadi minus 2. Minus 2. Jadi U21 adalah 17 plus 21 kurangi 1 dikalikan minus 2. Ingat untuk tanda kurung penting, jadi dikerjakan terlebih dahulu ya, jangan dilepas ke kurungnya. Jadi U21 adalah 17